Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bupati Kabupaten Takalar, yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi dan Gorontalo, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Takalar, para anggota Forkopimda Kabupaten Takalar yang hadir, para anggota DPRD Kabupaten Takalar yang hadir, para pimpinan OPD Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir, dan pimpinan OPD se-Kabupaten Takalar. Hadirin para tamu undangan yang hadir di kesempatan hari ini, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, nikmat, karunia dan juga kesehatan. Bersama kita hadir di tempat ini hari ini, Kamis 24 September 2020, bertepatan 6 Safar 1442 Hijriah. Salawat dan salam juga tetap ditujukan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami haturkan selamat datang pada acara peringatan Hari Tani Nasional tahun 2020, di mana di tahun ini mengangkat tema pertanian andalan ekonomi nasional pada masa pandemi COVID-19, dirangkaikan dengan pelantikan Rektor dan peresmian Institut Teknologi Pertanian Yayasan Global Pandrita Kabupaten Takalar. Tepuk tangan yang paling meriah untuk tas. Selanjutnya, mari bersama kita mendengarkan sambutan Bupati Kabupaten Takalar kepada Bapak Haji Samsari kita SPTMM. Kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk beliau. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Yang saya hormati Ketua LD2 Dikti Wilayah 9 Profesor Dr. Jasrudin, terima kasih Pak atas kedatangannya. Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Takalar beserta seluruh unsur Musbida. Yang saya hormati para Kepala OPD Provinsi Sulawesi Selatan, hadir Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan juga hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Yang saya hormati para perwakilan Universitas, baik itu yang ada di Takalar maupun Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan seluruh Kepala OPD. Yang saya hormati para guru besar yang hadir pada kesempatan hari ini, hadir dari UNM dan beberapa universitas, dan terkhusus kepada guru besar dari Takalar, Prof. Amiduddin Saleh yang sekaligus sebagai badan pengawas di Yayasan Global Pandrita, juga pernah menjadi koordinator Kopertis Wilayah 9 atau disebut sekarang L2 Dikti. Yang saya hormati para pejabat instansi vertikal. Yang saya hormati para kepala perbankan, BUMD. Yang saya hormati para pimpinan ormas, dan aktivis tani, para petani teladan, para tokoh masyarakat, hadirin sekalian yang berbahagia, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu.
Pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang di Takalar dan selamat Hari Tani Nasional yang jatuh pada hari ini 24 September 2020, dan juga saya mengapresiasi atas kerja keras dari seluruh unsur Yayasan Global Panrida yang telah bekerja siang malam sehingga dalam 1 tahun berdiri Institut Teknologi Pertanian. Izinkan kami dengan penuh kerendahan hati untuk menyampaikan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan atas kunjungan Bapak Wakil Gubernur hari ini beserta seluruh rombongan dan juga Bapak Ketua LD2 Dikti. Hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini kami bersyukur atas Hari Tani dan sekaligus melengkapi 2 perguruan tinggi yang ada di Takalar, yaitu yang pertama Stikes Tanawali dan Stayapis yang lebih dulu berdiri, dan kemudian hari ini kita meresmikan berdirinya Institut Teknologi Pertanian yang merupakan kerja keras seluruh stakeholder. Hadirin sekalian, semua itu diperuntukkan untuk berkontribusi kepada kemajuan bangsa dan negara, khususnya pada peningkatan sumber daya manusia. Insya Allah Institut Teknologi Pertanian yang juga kami sebagai pembinanya berupaya untuk membuka program studi yang belum ada di Indonesia Timur atau masih kurang, seperti bisnis digital yang merupakan program studi yang pas dengan kondisi sekarang di mana jumlah milenial semakin banyak, dan insya Allah pada tahun 2030 mencapai puncaknya sebagai bonus demografi. Juga tersedia ilmu nutrisi dan teknologi pangan dan manajemen sumber daya perairan, di mana Kabupaten Takalar masih mengandalkan sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor yang diunggulkan. Yang kedua, perlu kami laporkan sebagai pembina yayasan sekaligus mengejar supaya ITP segera berdiri ini, bahwa kami telah membangun MOU dengan Universitas Hasanuddin yang juga memiliki program yang sama dan telah direstui oleh Rektor IPB untuk membangun MOU dengan Institut Pertanian Bogor. Kami telah membangun MOU dengan beberapa bupati. Insya Allah di masa yang akan datang kita terus akan menggerakkan yayasan ini beserta seluruh yang ada di ITP untuk mengejar akreditasi. Hadirin sekalian, oleh karena itu dengan model seperti itu, memanfaatkan lahan-lahan yang tidak berfungsi dengan baik, dan dengan adanya perguruan tinggi ini yang merupakan sumber daya manusia yang baik, kita berharap dengan cara seperti itu mereka dapat penghasilan, dan ITP sendiri memiliki dana abadi pendidikan, di mana dengan dana abadi pendidikan itu kita berharap bahwa biaya pendidikan menjadi murah dan untuk kelompok tertentu kita bisa gratiskan. Hadirin sekalian, dengan cara berpikir seperti itu, mudah-mudahan Takalar menjadi laboratorium dan kita akan mengajak kabupaten-kabupaten lain untuk membersamai kita, mendorong kami, memberi semangat terutama kepada Wakil Gubernur dari pemerintah provinsi yang tidak henti-hentinya membimbing kami. Tentu bantuan dan perhatian beliau senantiasa kita harapkan. Kita berharap dengan cara kerja seperti itu kita bisa berkontribusi untuk Indonesia yang unggul, yang mestinya menjadi salah satu negara pemeran utama di tingkat internasional karena jumlah penduduknya 4 terbesar di dunia, dan oleh karena itu kita berharap Indonesia bisa tampil sebagai 5 besar dunia. Dan kita berharap disinilah kita bekerja dan tidak hanya memperbanyak bicara, kita bekerja untuk memberikan contoh dan kita berkolaborasi, memperoleh semangat, dorongan dari rekan-rekan para bupati dan dibimbing oleh pemerintah provinsi dan LD2 Dikti. Demikian sambutan saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas bimbingannya kepada kami. Tanpa Bapak dan Ibu sekalian, niscaya kita semuanya tidak bisa memberikan yang terbaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan
Rektor Institut Teknologi Pertanian Yayasan Global Pandrita Kabupaten Takalar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Kamis tanggal 24 bulan September tahun 2020, saya selaku Ketua Yayasan Global Pandrita dengan resmi melantik Saudari Dr. Haja Irma Andriani SPI MSI sebagai Rektor di Institut Teknologi Pertanian Kabupaten Takalar berdasarkan surat keputusan Yayasan Global Pandrita nomor 01-SK-YGP-angka-11-2020 tertanggal 24 September 2020 bahwa saya akan selalu setia dan taat pada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuai yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dan institusi daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan jabatan yang dipercayakan kepada saya. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan institusi. Demikian sumpah dan prosesi pelantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penandatanganan berita acara pelantikan Rektor ITP dilanjutkan dengan pemakaian jas alma mater dan penyerahan SK Rektor ITP oleh Ketua Yayasan. Saksi pertama sebagai pendiri Yayasan Global Pandrita Kabupaten Takalar Bapak Haji Syamsari SPTMM, dan saksi kedua Bapak Profesor Dr. Casrudin MSI dari Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi dan Gorontalo, dan bertanda tangan pula Ketua Yayasan Global Pandrita Kabupaten Takalar Bapak Dr. Haji Asriyadi Ali SPN. Selanjutnya berkenan untuk memasangkan jas alma mater Institut Teknologi Pertanian. Selanjutnya penyerahan SK Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Pertanian oleh Ketua Yayasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh kita berfoto bersama, agak sedikit maju ke depan Bapak Ibu dengan hormat. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi dan Gorontalo. Mohon berkenan Bapak Profesor Dr. Casrudin MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Wagub. Kita sering bertemu pada beberapa event untuk penyidikan, dan hari ini kita ketemu lagi. Saya kira bukan kebetulan, tapi sudah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala bahwa Bapak Wagub sering-sering bersama dengan kita para penggiat pendidikan. Kalau orang dulu bilang ini tanda-tanda baik, pertanda
bahwa Institut Teknologi Pertanian ini akan berkembang dengan baik di masa yang akan datang. Pada momen ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah ketika ada wacana dari Kabupaten Takalar dan disponsori, didorong oleh bupatinya, maka kami dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah Sulawesi itu sangat merespon, karena pimpinan daerah dan yang ingin dibikin itu atau yang dibuat itu bukan universitas tetapi institut. Ini yang membuat kami lebih semangat lagi. Makanya di sini ada kepala bagian kelembagaan Bapak Munawir, itu kami tugas khusus, ditugaskan oleh sekretaris saya adalah Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Bapak Dr. Andes Andi Lukman. Mungkin berdiri dulu Pak Andi Lukman. Iya, beliau adalah sekretaris lembaga. Kalau tadi itu Pak Munawir. Iya. Di sini juga ada saudara saya, sahabat saya, Bapak Profesor Dr. Abdul Rahman. Saya juga kaget tadi, kenapa dia ada di sini? Saya kira tiba-tiba ada perubahan, bahwa beliau jadi rektor. Terima kasih sudah hadir bersama kita di sini. Saya ulangi bahwa saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah negara kita saat ini memang membutuhkan institut. Universitas kita sudah terlalu banyak. Indonesia ini baru mengambil satu bagian besar dari 3 komponen pendidikan, yaitu akademik, profesi, dan vokasi. Karena banyaknya akademik, maka Indonesia kalau berdebat teori paling hebat di dunia. Negara tetangga Malaysia, Singapura sudah di atas 40% mereka vokasi. Kita baru berapa? 8%, Pak. Oleh sebab itu makanya 80% sampai 90% alumni perguruan tinggi kita ketika dia selesai ditanya mau kemana, mau cari kerja. Makanya pemerintah kewalahan menciptakan lapangan kerja. Karena semua alumni perguruan tinggi inginnya mencari kerja, bukan berusaha untuk menciptakan lapangan kerja. Secara teori saya tidak ahli. Minimal 2% dari 1000 penduduk harusnya jadi pengusaha. Jadi kalau 20 orang jadi pengusaha, lalu kemudian masing-masing memiliki karyawan 100 saja, sudah bisa mengayomi yang lain. Tapi kita tidak, baru 0,0. Ini lagi-lagi gara-gara alumni perguruan tinggi kita sebagian besarnya berasal dari pendidikan akademik. Institut, apa kelebihannya institut? Saya sering mengatakan bahwa institut itu universitas berbau vokasi. Oleh sebab itu Ibu Rektor, tolong dirancang kurikulumnya agar melahirkan alumni yang tujuan pertamanya adalah menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Kurikulum kita cocok, kata Pak Bupati tadi, mesti banyak di lapangan. Kurikulum kita minimal 60-40, 60 teori, 40 praktek. Malah kalau saya anjurkan 50-50. Kalau ini bisa kita ciptakan, apalagi ini pertanian. Negara kita sampai hari ini semboyannya masih negara agraris. Saya yakin dan percaya Institut Teknologi Pertanian ini akan maju karena satu tadi, antara rektor dengan yayasannya bisa berkomunikasi kapan dan di mana saja. Lalu kemudian para penggiatnya anak-anak muda, dan kita punya wakil gubernur yang anak muda juga yang akan membantu kita setiap saat. Selamat, mudah-mudahan kita menjadi bagian untuk kesejahteraan bangsa ini khususnya dalam bidang pertanian. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang berlebihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Profesor Dr. Casudin MSI dari Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi dan Gorontalo. Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, inilah tentunya yang paling kita tunggu. Kita akan mendengarkan sambutan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kepada yang terhormat Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa pakai songkok karena katanya tadi cakep kalau pakai songkok. Pertama, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Bapak Bupati Takalar, Bapak Haji Samsari kita, SPT MM. Yang saya hormati, saya banggakan para anggota Forkopimda Kabupaten Takalar atau yang mewakili. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Jasruddin MSI. Yang saya hormati Alena Tomo Bita, Bapak Profesor Amiruddin Saleh, para guru besar yang sempat hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati para pimpinan OPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, hadir bersama kita hari ini Bapak Andi Ardin Cacok, Bapak Ibu Fitri juga, satunya pertanian perkebunan, satunya ketahanan pangan Ketapang. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Yayasan Global Pandrita, Bapak Dr. Haji Asriadi Ali, SPN. Yang saya hormati, saya banggakan sekaligus Ibu Ketua PKK Kabupaten Kota Takalar, Ibu Rektor Institut Teknologi Pertanian Global Pandrita pertama, Ibu Dr. Hajah Irma Andriani, SPI MSc. Yang saya hormati segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, para warga di Galesong Selatan ini yang saya cintai, saya banggakan. Galesong Selatan ya? Oh iya. Di sini ada kampanye Pak Bupati. Dan ditanya Kak dulu, itu beras sih. Tapi hari ini tidak kita cerita beras sebentar ya. Tapi insya Allah saya masih selalu perjuangkan untuk itu. Kemudian yang saya hormati para rektor yang sempat hadir atau yang mewakili, dan juga para insan pers dan seluruh hadirin yang saya banggakan, saya muliakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, kesempatan diberikan kepada kita semua. Dua nikmat ini adalah nikmat yang kita patut syukuri. Yang pertama nikmat sehat. Nikmat sehat di tengah pandemi sangat berharga rasanya. Bahkan kita rela-rela untuk menggunakan masker demi untuk memperoleh nikmat sehat itu. Karena ada maskernya level 3, sudah seperti astronot tetap kena. Ada juga yang buka-bukaan tidak kena. Tapi ada juga, tapi namanya kita sebagai warga negara harus mematuhi aturan pemerintah. Kenapa? Itu diuji memang dalam Islam, memang kita kepatuhan kepada Amirul Mukminin. Ya. Jadi sekarang pemimpin tertinggi di Takalar adalah Bapak Bupati. Harus kita doakan yang terbaik. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu dari 4 mazhab, berkata bahwa seandainya ada doaku yang mustajab, niscaya saya akan mendoakan kepada pemimpinku. Karena kenapa? Kalau saya doakan untuk keluarga aku dan diriku, hanya berfungsi untuk keluarga aku saja. Tetapi kalau saya doakan pimpinanku, maka dia bermanfaat untuk orang banyak. Jadi itu petua yang paling penting bagi kita. Dan perlu disadari bersama bahwa ketika dia adalah pemimpin, maka kita harus tetap loyalitasnya tinggi. Ya, tetap loyalitas tinggi dan bersatu. Kalau kita tidak bersatu, bagaimana ceritanya? Memang ada kebiasaan kita, bagaimana tidak senang melihat orang senang. Tidak boleh begitu. Ini hidup harus selalu saling menopang. Saya datang hari ini ke sini karena pertama beliau langsung menghubungi saya dan beliau meminta untuk hadir, dan begitu saya melihat judulnya Institut Teknologi Pertanian. Saya sudah lama mendambakan adanya Institut Teknologi Habibie yang untuk teknik goa itu berdiri sendiri, tapi belum kesampaian. Karena kenapa? Dia adalah dikti di bagian kementerian. Berbeda sekali, berbeda sekali. Universitas memang besar, tapi kalau kita sudah keluar spesifikasi, maka yang dicari adalah Bapak ini alumni mana.
Saya adalah teknik dari universitas mana? Oh, bukan institut di... Ya, memang ada. Saya sendiri 12 tahun di perusahaan asing. Saya selalu ditanya dari institut mana? Bukan dari universitas mana. Ya. Kenapa? Saya juga berharap sekali itu ITH. Kenapa? Habibie sudah mudah sekali dijual namanya. Kalau ITH langsung Institut Teknologi Habibie, ITB lewatlah namanya kalau dari segi lama. Dari segi kualitas SDM tidak kalah-kalah juga kita. Saya sudah pernah ketemu dengan banyak ITB, banyak dengan ITS, banyak dari alumni Jerman. Tidak. Yang dikalahkan dari kita adalah persoalan kesiapan ketika kita mau startup. Sebenarnya motor itu pada waktu start pertama itu memang mereka kencang sekali meluncur. Baru kita lihat meluncur kencang, kita sudah mulai kalah, maka ini selesai. Padahal perjuangan itu jalan saja terus. Yang paling penting adalah finish itu. Saya cerita begitu kenapa memberikan semangat kepada masyarakatku sekalian. Dan saya yakin dengan adanya institut ini, jangan kita melihat bagaimana dan sebagainya, tapi paling tidak sudah ada niat dan itikat baik daripada pemimpin kita, Bapak Bupati dan berserta Ibu Bupati, mau mendirikan universitas. Dan perlu dipahami, yayasan itu bukan tempat untuk mencari uang. Ini harus kita kembalikan kepada, tapi tidak sedikit yang korban karena mendirikan yayasan. Ini perlu dipahami. Yayasan apalagi pendidikan, orientasinya pendidikan. Karena kenapa Undang-Undang Dasar mencerdaskan seluruh bangsa adalah kewajiban negara. Sehingga ketika ada warga negara mendirikan yayasan untuk pendidikan, maka dia adalah charity, sumbangan kepada negara. Maka yang dibayar hanya adalah biaya operasional. Makanya tadi disebutkan ada dana abadi. Kenapa? Karena dia akan bergulir di dalam hanya untuk kepentingan operasional institut ini. Ini harus dipahami baik-baik. Negara menjamin, mencerdaskan menurut undang-undang, maka kewajiban sebenarnya negara adalah mencerdaskan setiap orang. Ketika ada warga negara membantu negara untuk mencerdaskan juga warga, maka mereka tidak boleh profit oriented. Karena memang dijamin dalam undang-undang tidak boleh itu. Oke, itu pertama. Yang kedua, tadi sudah ada pelantikan rektor pertama. Tidak ada persoalan, jalan saja. Karena kenapa? Ini ITP. Tapi jasnya tadi yang dikenakan jangan harus lebih banyak ke sawah dibanding ke pinggir jalan. Ya. Mengerti maksud saya? Oh iya. Kita harus sekarang sudah era teknologi. Jangankan tidak perlu turun ke jalan. Anda di medsos saja bercerita, kita sudah kepanasan sebagai pemimpin. Saya rasakan juga setelah wakil gubernur. Tapi saya cari-cari juga itu apa masalahnya ini. Oh, sudah tidak ada Mediga Lesong yang terlalu teriak, yang banyak lagi di Kodingaring lagi. Pindah ke sakitnya dari kepala pindah ke kaki. Ya, tapi saya sebagai wakil kepala daerah saya harus bersuara untuk itu, menyampaikan yang betul-betul tengah koridor bahwa saya di sini. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa ini ITP dengan begininya saya jiwanya langsung wah ada betulnya juga institut di Sulawesi Selatan. Dan pasnya lagi karena teknologi pertanian. Memang arahnya akan mekanisasi pertanian. Taiwan, saya pikir nanti ke depannya harus bekerja sama dengan Taiwan. Terbaik dunia sekarang yang lebih bagus teknologinya adalah Taiwan. Selamat kepada ITP atas pembentukannya dan launching pertamanya sekaligus pelantikan rektornya. Demikian dari saya. Subhanallah bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Wagub tetap di tempat dulu. Kita akan melanjutkan peresmian kampus Institut Teknologi Pertanian ditandai dengan penekanan tombol bersama. Kami mohon untuk mengambil tempat Ibu Rektor ITP, Ibu Dr. Hajah Irma Andriani SPI MSc, Ketua Yayasan Global Panrita Kabupaten Takalar, mohon mengambil tempat juga Bapak Dr. Haji Asriadi Ali SPN, pendiri yayasan, mohon berkenan mengambil tempat Bapak Haji Syamsari SPTMM, dan juga dari Kepala Lembaga Dikti Wilayah 9 Sulawesi dan Gorontalo Bapak Profesor Dr. Jasrudin MSc, mohon berkenan untuk naik ke atas panggung. Mohon juga berkenan mengambil tempat Bapak Profesor Jamaluddin Jompa, hadir dari tenaga ahli Menteri Perikanan Republik Indonesia. Kami mohon berkenan untuk naik ke atas panggung bersama Bapak Wakil Gubernur. Kita akan bersama
menekan tombol tanda peresmian kampus Institut Teknologi Pertanian. Iya. Kita menghitung ya. 3, 2, 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ditandanya penekanan tombol, maka peresmian kampus Institut Teknologi Pertanian insya Allah akan berfungsi dan akan memberikan manfaat untuk kita semua. Hari ini juga Pak Wakil Gubernur beserta rombongan, hari ini juga tepat tanggal 24 September Hari Tani Nasional, itu bertepatan juga hari ulang tahun Bapak Bupati Takalar. Mari Pak ke tengah Pak, kita potong tumpeng sama-sama. Iya, Ibu boleh potong tumpengnya. Iya. Selamat ulang tahun Bapak Bupati Kabupaten Takalar yang keberapa ya? 46 ya? Alhamdulillah. Bapak Bupati masih muda. Iya, silakan. Diberikan spesial kepada Ibu, kemudian kepada Bapak Wakil Gubernur. Disuap Pak, boleh disuap ya? Ya boleh disuap. Potongan tumpeng selanjutnya diberikan untuk Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Hari ulang tahunnya bertepatan dengan Hari Tani Nasional 2020. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Pemotongan tumpeng ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada Hari Tani Nasional tahun 2020 di Kabupaten Takalar yang sudah kita saksikan bersama, dirangkaikan dengan pelantikan Rektor ITP dan juga peresmian kampus ITP. Jika terjadi kesalahan dari awal acara hingga akhir acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih seluruh masyarakat Kabupaten Takalar. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah hadir di Kabupaten Takalar. Terima kasih. Saya Adi Dewi Semanga, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.